Oke teman-teman, kembali lagi bersama teman trader. Kali ini akan coba menganalisa untuk sektor banking ya. Kita mulai aja yang pertama, yang pernah kita analisa juga yaitu BBRI. Nah di sini BBRI udah break pola penannya. Nah kalau misalnya teman-teman mengikuti channel ini dari awal, saya udah pernah analisa BBRI di sini. Saham pada turun, BBRI dan juga sama. BBRI udah pernah saya analisa. Target yang dia, gimana target price-nya masih tahu waktu itu sebelum dia break dari pola penannya. Nah kalau misalnya breakout atau bukan breakdown ya, breakout ke atas, silakan ambil dan target price-nya di area gap ya, untuk menutup gap. Waktu itu saya bilang seperti itu, dan sekarang si BBRI ini sudah break, sudah dites juga. Kita tunggu saja apakah benar bakal menutup gap di atas ya. Ini jadi resistnya si BBRI ini. Di harga 4.870 ya. Kita tunggu saja beberapa hari. Oke, mungkin itu saja karena udah pernah dianalisa juga ya. Selanjutnya kita ke saham bank lain, Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri juga ini sudah break dari polanya, tapi sayangnya dia bikin gap pada polanya. Nah, takutnya turun lagi ke gap. Kita bisa jadikan support gap ini ya kan. Ini kalau misalnya nanti ke bawah dulu, bisa kita ambil di harga 8.200 si BBRI, si Bank Mandiri ini ya kan. Di sini sayangnya dia waktu itu udah pernah saya analisa belum ya? Belum ya. Coba kita lihat. Bank Mandiri belum, baru 2 bank aja, BBRI sama Alobank, BBHI. BBRI belum ya. Padahal di sini polanya dia descending triangle ya sepertinya, tapi break ke atas. Descending triangle, biasanya break ke atas dia ya. Katanya dia break ke atas, tapi sayangnya bikin gap kenaikannya. Oke, mungkin kita lihat di time frame yang lebih kecil. Ya, kenaikannya si Bank Mandiri ini mungkin bakal menutup gap 30 menitnya, bisa jadi di sini ya.
Kalau 30 menit ada gapnya. Dia kemarin tuh sebenarnya nutup gap 30 menit juga. Di sini yang belum tertutup nih, ya kan? Di sini juga ada gap nih, tutup. Dan 8325 ini bisa jadi support sampai 8200, ya kan? Kita lihat aja Bank Mandiri ini sampai mana. Saya kurang sukanya karena kenaikannya membentuk gap, takutnya dia bisa turun lagi untuk menutup gapnya, baru lanjut naik ke atas. Ya kalau misalnya mau masuk, ya bisa dibagi saja, dicicil mungkin 20% dari porsinya, dari porsi saham, bukan 20% portofolio ya. Bisa masuk untuk jaga-jaga kalau misalnya dia turun lagi ke area 8200 untuk menutup gap. Itu saja view Bank Mandiri dari segi teknikal. Selanjutnya ada BBCA. BBCA ini sama sebenarnya seperti BBRI ya. Dia bikin spenan. Ya sayangnya bikin gap juga dia. BBCA ini bikin gap juga di area sini. Bisa kita lihat untuk menutup gap dia bisa turun dulu ke area 7450 ya. Support kuatnya di sini juga ada di area 7275, dimana sebelumnya beberapa kali menyentuh area tersebut dan mantul lagi ke atas. Nah kalau misalnya support resistnya seperti kebanyakan bank lain, dia bakal menutup gap di area atas ini sebagai target price-nya ya. Sama seperti Bank Mandiri tadi, dia kenaikannya membentuk gap di area 7450. Nah kalau misalnya mau masuk, silahkan gunakan porsi ya 20% porsi sahamnya, jangan all in ya. Kita nggak tahu di saham tuh nggak ada yang pasti ya. Targetnya sampai 8075 ya, 8000-an lah untuk menutup gap sebagai target price-nya untuk Bank BCA ini. Selanjutnya ada BBNI. Sebenarnya BBNI ini udah cukup ya, cukup banyak ya. BBNI ini sudah naik cukup banyak sih. Untuk BBNI sepertinya tidak ada view dah. Wow, tiba-tiba penutupan hari Selasa kemarin yang masuk banyak banget ya, tiba-tiba seperti ini. BNI ini ya channeling seperti ini. Si
BNI ini kalau misalnya dilihat ada gap juga yang belum tertutup di area sini untuk time frame 30 menit ya. Kenapa saya menggunakan time frame 30 menit? Untuk melihat view yang lebih kecilnya, karena beberapa kali di saham itu view 30 menit ditutup buat naik lagi. Seperti di sini di area sini BNI ada gap dan dia turun dulu untuk menutup gap, baru lanjut naik ke atas. Seperti itu berulang kali ya. Oke. Sebenarnya kalau BPN mau masuk ya silakan saja, tapi dengan money management yang terukur ya. Mengingat di saham itu gak ada yang pasti ya, ingat lagi. Tapi kalau misalnya targetnya berapa, dia bakal areanya bakal mengikuti channel ini, garis channel ini. Bikin flag ini, mengikuti flag. Tapi kalau misalnya turun, kemungkinan bakal turun sampai area tadi itu 30 menitnya, area sini ya, 8.925. Kalau misalnya turun untuk menutup gap di bawah gap 30 menitnya. View BBNI mungkin seperti ini saja. Selanjutnya kita masuk ke bank yang digital ya, bank-bank kecil. Ada BBHI yang pernah kita analisa juga. BBHI ini, nah sesuai analisa sebelumnya saya bilang bahwa BBHI ini bakal menutup gap yang di bawah ya. Kita lihat aja videonya sebelum kita lanjut analisa, dimana pada tanggal 25 Mei kemarin saya udah analisa BBHI. Benar yang saya sampaikan tadi, pada tanggal 25 kemarin bisa sampai area gap di area 4.400, dan sekarang kejadian dia masuk area 4.400. Ya, sini ya. Mungkin bertanya bahwa bisa beli sekarang nggak? Ya bisa saja beli sekarang, tapi kan kita nggak tahu seberapa besar penurunannya, karena cuma bisa dianalisis, bisa kita prediksi. Tapi yang paling penting kita selalu pantau bahwa saham itu sampai mana. Kalau misalnya mau masuk di BBHI ini, silakan gunakan porsi terukur, dana terukur. Dan kalau misalnya target price-nya, kalau ada pantulan di area support gap ini, dia bakal menutup gap di atas ya. Di atas juga ada gap di area sini. Kita lihat besok bahwa di area 4.400 ada yang nge-cover enggak untuk naik mantul ke atas. Kita tunggu saja ya. BBHI ini, sebenarnya BBHI ini banyak yang nanya karena launching apps-nya kemarin itu cukup rame ya. Tapi kalau misalnya waktu kemarin pas ada acara BBHI kalian beli sahamnya, ya bakal di swing ke bawah dulu untuk nutup gap. Maka dari itu pentingnya untuk mendalami analisa teknikal
bukan hanya dari news saja kita menjadi patokan untuk jual beli saham, tetapi analisa teknikal inilah yang bukan sebenarnya sih, bisa dijadikan salah satu analisa untuk jual beli saham, untuk bisa mengukur penurunan, menentukan resist dan supportnya di mana, ya. Ya silakan saja untuk beli BBHI, bisa dicicil di area sekarang, di support cukup kuatnya. Kalau misalnya tembus juga nih ya walaupun saya selalu berharap pada saham itu ya naik, semua orang tuh di saham Indonesia pasti berharap naik, ya. Lumayan sih, karena BBHI ini salah satu bank digital yang lumayan solid sih. Dari mana dia promosi juga kelihatan bahwa bank digital ini serius gitu. Oke, view BBHI dari saya mungkin itu saja. Sesuai analisa sebelumnya, mencapai target penurunan di area 4.400. Selanjutnya bank digital lainnya ada Arto, Bank Jago, nah ini dia beberapa kali bikin gap ketika penurunan. Inilah di saham dimana kalau misalnya naik cepat, turunnya juga cepat nih, seperti ini. Supportnya mungkin sampai sini nih. Support untuk Bank Jago ini, dan target kenaikannya sampai gap sini relevan sih. Kalau misalnya dia turun di bawah 8.550 ya silakan aja cut loss, ya kan. Karena kalau misalnya dilihat dari time frame besarnya masih downtrend nih sih. Tapi untuk apakah ada kenaikan, kemungkinan ada juga sampai untuk menutup gap di area 10.850 ini. Oh ya, untuk view Bank Jago ini. Oke, mungkin itu saja view sektor bank kali ini. Selanjutnya saya pengen sekali melihat hasil review kita sebelum-sebelumnya, dimana ada banyak yang menurut saya cukup berhasil sih. Dimana saya di sini udah pernah analisa MNC, BBRI, APIC, LPKR, DMMX. Kalau misalnya kita lihat tadi juga BBRI sudah terjadi kenaikan. Kita lihat juga MNC ini, ya kan, dimana sebelumnya saya menganalisa MNC ini ketika dia masih di area 990 ya, 990. Kita lihat MNC sekarang. Nah, dia udah break dari penannya, ya, dimana apa yang saya katakan, apa yang kita analisa kemarin, kejadian bahwa dia breakout dari penannya, dan sekarang harganya sudah 970 ya. Waktu analisa kemarin saya di area sini nih, 950. Dan
naik. Dan kemarin juga saya analisa yang ini nih, ada Apich ya, Apich juga cukup kencang kemarin, tapi saya yang bikin dia udah capai target, balik lagi ke bawah, dan candlenya cukup mengerikan ya, ekornya pembuangannya saham jualnya cukup tinggi nih volumenya ya. Waktu itu saya analisa di area sini ya, bahwa dia bikin double bottom ya. Mungkin next kita bahas saham-saham yang pernah kita analisa ya. Oke, jika teman-teman suka dengan video kita, silahkan like. Jika ada saran atau masukan, silahkan komen, dan silahkan subscribe juga jika ingin melihat video-video kita selanjutnya. Thanks.